Ini tuh. Di tengah-tengah. Medline. Pen light. Ini. Apa? Pengukur Medline. Tulisannya MEDLINE. Ini. Miring. Yang kedua hadap ke kita gini. Tuh. Terus kalau misalkan bayinya dengan kondisinya pakai baju itu dilepas, disisain cuma bedongannya aja. Kan berhubung udah cuma pakai bedong tok ya, jadi bedongnya cuma diselimutin gini. Terus pemeriksaan tahap awalnya itu kita namanya antropometris, nggak ada di tilik, itu tambahan dari Bu Woro. Apa? Antropometris. Medis. Hah? Tadi tak taruh situ. Tadi bukan kamu kontrol? Gue tahu. Nih. Dah. Yang pertama yang dilakukan itu pemeriksaan berat badan bayinya. Di ini timbangan mejanya. Ini biasanya dikasih perlak gitu ya, kayak di bidan-bidan itu loh, kan pasti lihat toh. Terus diginiin, terus dicatat dah berapa di situnya. Tapi untuk berat badan normalnya itu 2.500 sampai 4.000 gram. Itu kita pakaiannya satuannya gram ya, bukan kilo. 2.500 sampai 4.000. 2.500 sampai 4.000. Udah. Kalau udah, yang kedua kita melakukan pengukuran panjang bayi atau tinggi bayi. Nah, ini yang ininya ditaruh di kepala. Lihat, yang ini yang paling mentok ini yang nggak bisa di-adjust itu di kepala. Dan posisinya ini diletakkan di yang terjauh dari kita. Gini kan, ini ditempelin ya kepalanya. Terus yang ini tuh yang bagian buat bisa di-adjust gitu loh. Terus ini tuh ada tekniknya, kakinya itu kan ini berhubung ininya sebelah kanan ya, jadi kita pegang lutut kanan, dipegang dilurusin gini, sambil kita ininya itu didekatkan sampai tumitnya tuh nyentuh ininya, paham kan? Nah, ini hasilnya 47. Ukuran normalnya itu 45 cm sampai 55 cm. 40. 45 sampai 55. Oh ya, terus kalau misalkan kita mau lihat angkanya tuh bisa diangkat, nggak apa-apa. Oh iya. 45 sampai 55. Nanti lah nggak jelas tanya oh ya Rek, ya. Terus habis pemeriksaan apa namanya, tinggi badan sama berat badan, kita ngukur lingkar kepala, lingkar dada sama lingkar perut.
ukuran lingkar kepala mulai ada ini nggak bisa ngadep apa ya. Pengukuran kepalanya itu ngenai ini loh. Ini namanya apa ya kemarin? Ya, namanya Grabella sama nutupin alis. Grabella. Heeh. Jidat bagian bawah ya ini situ. Heeh. Terus ininya ngenai Daun telinga. sing atas. Pina. Namanya pina ini. Di sini nih. Apa? Terus melingkar ke bawah. Aurora. Aurat. Dah. Gini. Ini tapi apa aslinya sambil tidur ya Rek yo. Kan berhubung kalian cek kelihatan. Gue cowok ya. Iya kali di kana bae. Iya, bulunya putus. Ini ukurannya itu kita bisa ukur pakai inci, bisa pakai sentimeter. Ukuran normalnya itu 33 sampai 35 sentimeter. 33 sampai 35 sentimeter ya. 33 sampai 35. Dah. Terus kan kalau posisi keadaannya bayinya tidur biar tidak ada banyak pergerakan itu kayak ininya itu langsung di kebawahin itu loh. Ingat nggak waktu Bu Duhita jelasin ke kita tuh? Kan ada tuh. Kayak turun. Ini ngena ininya di kayak pas di ketiak. Terus ininya yang depannya itu menutupi nibel. Itu ukuran normalnya 30 sampai 33 cm. Berapa? 30 sampai 33. Dan kalau misalkan bayinya itu ukurannya normal itu emang lebih besar lingkar kepala gitu loh, dan biasanya selisihnya emang 2 sampai 3 cm. Kita perwakilan anu kelompok 45 tuh di satu-satu. Tadi kan udah Ya, maksudnya yang buat kayak mereka gini. yang tutoring gitu nanti teman-temannya juga. biar apa? Nambah. Ya, biar cepet gitu. Ayo 45 satu-satu. Nambah satu lagi, nanti tak jelasin lagi Korea Bapak. Ya, kan ada juga videonya kan? Video Laura aku juga punya. Ya, masih bude. Benar. Kita lanjut ya. Terus yang ketiga, habis dari lingkar dada, habis dari lingkar dada diturunin ke lingkar perut. Sit. Ya. Sit. Kan biasanya kalau bayi baru lahir ada tali pusarnya. Nah itu kayak mengambang di atasnya tali pusar. Kelompok 4 itu lo kurang 1.
Ya, lah. Ayolah relawan ih. Lama ih. Sudah ngantuk Udah ya. Ini di sini itu kayak pengukurannya di atasnya tali pusarnya, jangan sampai ngenai tali pusarnya. Ya, kan ada tali pusarnya kayak dia. Ukurannya yang normal itu sama kayak kepala 33 sampai 35. Terus kayak biasanya kan ini kan tadi Berapa? kayak mengambang gitu kan. Berapa? 33 sampai 35 sama kayak kepala. Biasanya itu kayak kalau misalkan ada lebihnya kan gara-gara tadi yang dilebihin itu kan di atasnya tali pusar itu biasanya 1 cm atau 2 cm gitu. Kan dilebihinnya kan nggak nempel ke tali pusar gitu kan. Jadinya itu kayak dikurangin gitu loh kalau misalkan hasilnya itu dikurangin 1 atau 2 cm. Iku mau selisih kepala be dada mau piro? 3. Dah. Terus biasanya kalau di lingkar perut ini itu kita sambil lihat. Kalau misal 1 sampai 2 cm apa 0,5 sampai 7 cm? Soalnya kita kemarin saya ngomongnya ngono ya, Ibu Ewi ini ngomongnya 1 sampai 2. dikurangi 1 sampai 2. Heeh. Terus pas waktu di lingkar perut itu biasanya kan kalau misalkan bayi baru lahir kan kayak perutnya emang rada gede gitu kan. Itu kayak nanti waktu di di pemeriksaan selanjutnya setelah 1 jam setelah 3 jam itu nanti kita lihat lagi di perutnya kan nanti di tahap 3 itu ada pemeriksaan perut lagi. Itu sambil dilihat perutnya ini udah normal apa belum. Kalau misalkan dia tetap besar berarti dia ada patologinya. Ini ada penyakitnya. Gitu. Udah ya. Sampai situ ada yang ditanyain nggak? Jika pemeriksaan perut tambahin. Lanjut ya. Terus yang kedua itu pemeriksaan vital sense gitu loh, vital sense. Ini prinsipnya kita pakai NSP. NSP. Udah? NSP itu kan nadi, suhu sama pernapasan. Tapi nadinya ini diganti sama heart rate, detak jantung. Apa yang diganti? Nadi. Diganti dengan Heart rate. heart heart rate. Rate, heart rate. Dah. Tuh. Apa? Terus sama yang P-nya itu pernapasan. Udah ya. Kan berhubung nggak ada termometernya ya. Iya toh? Itu kalau misalkan kita pakai termometer raksa, kan ada ujung kayak tembaga. Kok tembaga sih? Iya kan. Pokoknya itunya dah. Itu diangetin dulu. Semua yang ada aluminiumnya atau itunya yang putih-putih itu kalau mau kita tempelin ke pasien, kita hangatin dulu pakai tangan kita, dipegang-pegang bentar gitu loh. Terus kalau misalkan kita pengecekan suhu di orang dewasa, itu ketiaknya dikeringkan dulu, pakai tisu. Kalau misalkan di bayi nggak apa-apa langsung. Dan ini sama kita ngambilnya kayak bagian yang terjauh dari kita. Nah, diselipin di ketiaknya, itu kita nunggu waktunya 5 sampai 10 menit.
kalau misalkan kita pakai termometer raksa. Menit. Kalau yang raksa menit 5 sampai 10. Apalagi ya Allah. Put. Iya put aku gak enak. Tadi yang sama Mbak Ocek tadi apa? Oh langsung asesmen. Ayo 45 langsung asesmen guys. Termometer, termometer, termometer. Raksa. Nah, udah kan? Itu suhu normal bayinya 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Ojo rame arek. Gak krungu tak kan. Ayo. 36,5 sampai 37,5. Suhu. Normal bayi. Oh iya, kalau misalkan kita habis pakai sesuatu apapun yang nang badannya pasien, itu langsung dibersihkan sama alkohol swab. Entah itu stetoskop, termogun, termometer dan lain-lain, itu langsung dibersihkan sama alkohol swab. Udah tak bersihin. Kalau yang termometer digital sama termometer gun itu nggak lama kita nunggunya, kan biasanya langsung keluar. Terus pemeriksaan yang kedua itu yang heart rate tadi. Kayaknya ya lah ya, kancane gak krungu. Lanjut. Udah. Itu kita pakai stetoskop. Kayaknya lihat detak jantung kan. Nah, ini bagian stetoskopnya, yang ini namanya diafragma, yang besar. Terus yang kecilnya itu namanya bel. Untuk perhitungan detak jantung ini, itu kita pakai 1 menit perhitungannya, 1 menit penuh. Penghitungan DCC 1 menit. Saya kan biasanya ada yang 15, 30. Nah, tapi sama Bu Woro dianjurkan pakai yang 1 menit full 1 menit gitu loh. Dan itu ukurannya itu 120 sampai 160 kali per menit. ukuran 120 sampai 160 per menit. 120 kali. Nah, jadi ininya ditempelin di sini nanti. Udah, lanjut ya. Yang ketiga dari Vital Sense itu ada pernafasan. Nah, di pernafasan ini kita cuma lihat aja pergerakan pernafasan dia. Kayak tarik sama buang itu dihitungnya satu hitungan. Itu juga perhitungannya 1 menit full. Ukuran normalnya 40 sampai 60 kali per menit. Ajak banter-banter ya. 40 sampai 60 kali per menit. 40 sampai 60. Udah kan? Ini udah selesai yang tahap keduanya. Tahap yang ketiga tarik ini sama buang hitung 1. berapa? Tahapan yang ketiga itu dilakukan 1 jam setelah 1 jam. Apa? Setelah dilahirkan Setelah 1 jam dan durasi pelaksanaannya cuma boleh 20 sampai 30 menit aja, nggak boleh lama-lama. Yang ini tadi yang kita ini tuh waktu bayi baru lahir, yang tahap pertama sama tahap kedua tadi. Terus yang tahap ketiga itu udah sesuai sama daftar tilitnya ya, yang tahapan ketiga, mulai dari kepala sampai terakhir.
yang di kepalanya ini, pertama-tama kita lihat bentuk kepalanya itu normal, terus ada benjolan atau ada cairan atau tidak, gitu-gitu. Terus waktu habis dilihat itu kita melakukan palpasi. Palpasi kan ya? Palpasinya itu dilihat bentuk sutura sama frontanelanya. Sutura sama frontanela. Yang membelah bagiannya itu loh. Masuk gini loh, untuk gini. Sama. Nah, Frontal. kalau yang di sutura itu pastikan Fontanella. jangan ada penumpukan tulangnya. Kayak jangan gini gitu loh. Paham nggak? Itu sambil kita raba gitu, tapi jangan ditekan ya, cuma diraba aja. Terus habis pemeriksaan sutura ada penumpukan atau tidaknya, itu kita lanjut ke frontanelanya. Gun-gunan itu loh. Kan frontanella ada dua, frontanella mayor sama minor. Yang mayornya itu di sini, yang di atas nih. Ya yang minor itu di belakang. Nah, terus yang di mayornya itu penutupannya ubun-ubunnya itu 16 sampai 18 bulan. Kalau yang minor itu cuma bentar waktunya 6 sampai 8 minggu. Minornya 6 sampai 8. Mayornya 16 sampai 18. Ini tapi pas pemeriksaan kita pakai sarung tangan ya, Rek, ya? Kan berhubung kita cuma duduk. Sebenarnya sama. Terus habis pemeriksaan kepala itu kita wajahnya, kayak di ininya, sekujur wajahnya ini ada lebam atau tidak, pokoknya ada sakit apa enggak gitu loh, dilihat. Kalau misalkan dia normal kan nggak ada kayak bercak-bercak darah atau besem-besem gitu loh. Tuh. Nah, kayak binjut, lah bisa ada mari ketatap memar kan, memar. Terus sambil dilihat telinganya. Telinganya itu udah sejajar apa belum. Nah, cara ngeceknya itu ujung alis sama ujung telinga harus sejajar. Soalnya waktu di dalam kandungan atau gimana dah pokoknya itu kan awal mulanya telinga kita itu di sini, di bawah, sehubung dengan tambah tuanya kehamilan baru dia naik ke atas telinganya. Udah ya. Terus matanya ini kita lihat lipatannya, terus sama apa namanya, sekret, ya kan, sama sekret, kayak kotoran-kotoran di matanya itu. Apakah di matanya juga ada hal-hal yang seharusnya tidak ada di mata normal, itu di situ ada gitu. Itu kita lihatnya cuma lihat biasa aja ya, nggak yang perlu diginiin gitu, cuma dilihat aja. Terus lanjut ke hidung. Nah, hidung ini mungkin bisa dilihat kayak dari lubang hidungnya, terus bentuk hidungnya gitu. Kan biasanya ada kelainan itu, yang hidungnya kayak benjol gitu loh, paham nggak? Pernah lihat nggak? Gitu-gitu. Oh, lupa Rek, ini belum di telinga. Udah ya, hidung. Kalau misalkan ada mau lihat di dalamnya juga bisa lihat pakai penlight. Nah, terus kita lanjut ke telinga. Nah, dilihat apakah ini ada apa namanya, kayak tambahan daun telinga gitu loh. Tahu nggak yang kayak kasusnya anaknya ada bayang itu loh. Sing ikut tau. Kayak ada tumbuhan kan gitu, daging telinganya. Terus sama dilihat ini
lubang. Biasanya itu kalau misalkan dia cacat atau kelainan, ada lubang di depannya sini. Itu kayak lubang tindikan gitu loh. Tapi itu dari lahir. Soalnya itu juga bahaya buat bayinya. Jadi nanti langsung dilaporkan. Udah ya, lanjut. Sama dilihat kayak bersih apa enggaknya telinganya. Terus ke mulut. Kalau ke mulutnya gimana Steph kemarin? Tongti. Hah? Tongti. Oh, ini ada tongti. Itu loh kayak yang selanya di lidah bawah. Kan kayak ada tali gitu sih. Selaput gitu loh. Garisnya itu. Nah, kalau misalkan dia kepanjangan itu tongtinya itu juga namanya kelainan juga. Biasanya dia cadel, dan kalau misalkan emang itu panjang banget biasanya itu dilakukan operasi kecil gitu. Tuh. Mukosa bibir umum. Sama dilihat kayak lendir-lendirnya juga. Terus ke leher. Nah, leher ini itu kita lihatnya dari depan dan belakang. Kalau di leher itu dilihat ada lipatan enggak? Kan kalau kita normal kan enggak ada toh. Nah, kalau misalkan dia ada lipatan, berarti itu mungkin dia kena patologis turunan dari orang tuanya. Biasanya gonore. Ya, Stevia. Mana katanya ibunya gonore. Ada penyakit turunan gonore di sininya. Itu juga posisi bayinya kan habis berbaring gini, kita lihatnya itu kayak dimiringkan gitu terus diraba. Kalau nggak gitu langsung diraba ke belakangnya gini nggak apa-apa. Leher udah, terus ke dada. Nah, pas di dada ini kita juga lihat antara posisi dada sama kepalanya dia itu seimbang apa enggak, lurus apa enggak. Itu cara lihatnya kita pakai 2 ruas jari gini. Itu dari sisi kepalanya gini terus ke bawah. Nah, kalau misalkan dia nipelnya lurus sama tangan kita, berarti dia normal dan sejajar gitu. Terus juga dilihat ada memar apa enggaknya gitu-gitu. Kan di sini yang ditilik ada okultasi bunyi nafas. Itu kita udah lihat yang tadi waktu di heart rate tadi. Terus, nah yang di fisik pada perut ini juga dilihat apakah ada luka-luka atau memar. Terus dilihat di tali pusarnya itu dia ada gejala infeksi apa enggak. Gimana? Cara tahunya ada infeksi apa enggak? Dilihat dari bentuk warnanya, bentuk itunya sama bau. Kan kalau misalkan dia infeksi kan otomatis mengeluarkan bau yang nggak sedap kan. Nah, itu di sini. Terus sama dilihat yang tadi kataku, perutnya udah normal apa belumnya. Itu pakai Medline lagi. Dah. Yang labia mayornya itu harus menutupi yang labia minornya, normalnya gitu. Terus waktu ini juga kan ada pemeriksaan anal atau dubur. Itu dilihat dia dalam normal apa enggaknya itu kita biasanya lihatnya itu dalam 48 jam itu dia udah pup atau belum. Sama yang di ini yang di alat yang kelaminnya juga dilihat dia udah pipis apa belum gitu. Terus habis
pemeriksaan genital sama anal, kita beralih ke punggung. Punggung dulu ya, itu lek di situ lek ekstremitas dulu toh. Kalau di punggungnya itu dilihat di belakangnya sini tuh ada bintik atau saraf-saraf yang menonjol gitu loh. mungkin kayak kan biasanya ruas tulangnya kan kita bisa rasakan kan. Nah di situ ada kayak yang sekiranya yang abnormal itu bisa langsung dilaporkan. Terus kayak memar-memar juga gitu kan, kita nggak tahu kan. Itu bolongnya halus Pak. Iya. Ayo lah, jadi sana salvo. Terus habis punggung baru ekstremitas itu paling akhir. Itu di kayak jari-jarinya ini loh, pengecekan jumlah jari gitu-gitu. Nah, kan di tilik itu ada polidaktili. Itu dari banyaknya jarinya. Kalau misalkan kelebihan, berarti dia mengalami kelainan ini. Polidaktili itu. Kalau sindaktili itu ada selaputnya tangannya. Kalau gak gitu merekat. Paham kan? Gitu. Udah. Terus refleks moronya itu kita gini, bayinya digendong dengan 2 tangan. Terus kayak mau dijatuhkan tapi ditangkap lagi kayak gitu loh. Itu kita lihat dia refleksnya itu dari tangan, kaki sama mimik wajahnya itu gitu. Terus yang refleks rooting, sucking sama swallowing itu swallowing itu sesuai yang ditilik gitu. Terus nah, kita lakukan lagi pemeriksaan CRT ini tuh, itu langsung ya, berarti serangkaian sama ini. CRT itu pengecekan sirkulasi darah itu lancar atau tidaknya. Itu di sininya lo rek. Apa itu jenenge? Tumit ini namanya CRT. Sirkulasi Karo tahu. Kok ibu yang ngomongin CRT ya ngono wis. Ini dilihat normalnya itu kalau misalkan habis kita pencet dalam 3 detik itu udah balik gitu loh warnanya. Kan kalau kita pencet Merah. terus balik lagi kayak semulanya. Kita kan ngomongin deh kono CRT kok. Terus habis itu turgor. Turgor ini di perut. Kayak dicubit gitu loh. Diginiin di perutnya. Kalau misalkan dia normal juga baliknya gitu. Itu turgor ini melihat dia ada dehidrasi apa enggak. Jadi dicubit. Terus iterus. Iterus itu pengecekan warna kulit. Mak. Apa tadi iterus? Not. Itu kita di jidatnya ya guys. Ditekan gini. Ini nanti sama kalian misalkan dia dilihat dulu ada kuning apa enggak, ada warna kuning enggak. Kalau misalkan dia ada warna kuning berarti dia mengalami penyakit kekuningan itu. Kalau enggak gitu emang dia dari ibunya belum menerima asupan ASI gitu loh. Bisa ASInya ibunya belum lancar. Tapi yang
uterus ini itu 8 jam setelah bayi dilahirkan. Baru kita tahu. Maam. Sudah kan? Sudah ada yang ditanyain nggak?